Shalom. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja kita akan baca. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat yang kedua. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kafot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Yosua salah satu orang yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Secara kepemimpinan, organisasi, dan pengalaman, Yosua sudah dididik oleh Musa. Karenanya ketika Yosua memimpin bangsa itu, maka pengalaman yang sama sebagaimana pada waktu itu dia pernah dikirim, yaitu untuk mengintai negeri itu. Dikatakan di sini ketika mereka sampai di Abel Sitim. Abel Sitim itu lembah Moab, yaitu dekat dengan sungai Yordan dan sangat dekat sekali dengan kota Jeriko. Dan mereka mengirimkan, Yosua sini mengirimkan 2 orang. Tidak disebutkan namanya karena dikatakan di situ pada ayat yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam. Heresh, kata diam-diam itu heresh, yaitu secara rahasia. Jadi tentu saja nama utusan intelijennya tidak akan dikasih tahu. Jadi memang kalau orang Israel itu jago dalam bidang intelijen, itu memang dialah yang tertua dalam memiliki strategi intelijennya. Maka setelah mereka pergi untuk mengintai, pergilah amat-amatilah
negeri itu dan kota Jericho. Sebetulnya negeri dalam arti keseluruhan. Ayat yang kedua masih ayat yang pertama, yaitu ayat 1b. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saya perlu jelaskan dulu. Tentu ketika dia diutus ke rumah Rahab dan menginap di situ, dan Rahab adalah perempuan sundal. Pasti saudara pikir ini di rumah pelacur. Ya, karena sering juga Rahab diterjemahkan seorang pelacur. Tapi penafsir orang Yahudi tidak pernah berkata seperti itu. Begini, kata zona artinya perempuan ini memang tidak terpandang, tidak memiliki martabat karena pekerjaannya. Pekerjaan Rahab itu adalah membantu para penjaga yang ada di pintu gerbang. Dan rumahnya pun dekat benteng daripada pintu gerbang itu. Jika ada orang yang terlambat ya masuk ke pintu gerbang, dan biasanya mereka menginap di rumah Rahab. Sehingga menurut pandangan masyarakat pada waktu itu kurang baik. Artinya wanita yang bergaul dengan siapa saja, menerima tamu dari mana saja, dan larut malam. Tradisi zamannya waktu itu wanita tidak baik. Saya kasih contoh. Ibu saya pendidikan Belanda tahun 50. Dia adalah School of Sinner, penilik sekolah. Kalau pergi kerja dia pakai lipstik. Dari masyarakat Palembang waktu itu berkata, ibu saya kurang baik karena pakai lipstik. Tapi sekarang seluruh perempuan hampir semuanya pakai lipstik. Tidak ada yang berpikir dia kurang baik. Artinya memang zamannya seperti itu. Wanita seperti Rahab sekarang ini jadi polwan, jadi kowat, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tahun 50-an, barangkali Indonesia masih terlalu ketat menganggap wanita itu tidak boleh keliaran malam, tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Jadi kata zona maksudnya bukan berarti dia betul-betul pelacur, tapi pergaulannya yang bebas membuat dia dianggap sama seperti perempuan nakal. Zona. Sehingga dia tidak memiliki martabat. Ya, dipandang hina karena posisinya. Lalu kenapa kedua orang ini menginap di situ? Karena itulah yang tersedia tempat penginapannya. Itu perlu dimengerti latar belakangnya. Supaya Anda tidak berpikir bahwa kedua orang ini menginap di lokalisasi pelacuran. Bukan seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai di sana? Ya, kita lihat sebagian dari sini apa yang dimaksudkan. Perempuan bernama Rahab ini, kita sudah tahu latar belakangnya, pandangan masyarakat terhadapnya, posisi, kedudukan, derajatnya sangat tidak terpandang. Tetapi kalau sudah perhatikan baca, ya sebetulnya kalau baca sampai
ayat 24, tapi saya tidak membaca itu. Tapi dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saudara perhatikan di sini. Ketika Rahab mengambil keputusan untuk berpihak kepada dua utusan ini, untuk menyelamatkannya, menyembunyikannya, itu keputusan yang besar. Karena dia bertentangan dengan perintah rajanya. Risikonya adalah mati. Tapi rahasianya nanti kita lihat. Mengapa Rahab berani mengambil keputusan? Karena dia lihat masa depannya. Dan bukan hanya lihat masa depannya. Dia melihat ada suatu pekerjaan yang besar sekali. Artinya, hidup ini selalu diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Kita harus berani ambil keputusan. Orang yang tidak berani mengambil keputusan adalah pecundang. Orang yang berani mengambil keputusan adalah pejuang. Sama halnya. Indonesia merdeka. Itu karena mengambil keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk memproklamasikan tanggal 17 Agustus. Sudah ada negara belum? Belum ada. Negara baru dibentuk tanggal 18. Tapi statement keputusan itu menentukan arah kita, masa depan kita. Ya, dalam pekerjaan, di dalam jodoh, kita berani ambil keputusan. Karena itu sebelum mengambil keputusan, kita betul-betul perhitungkan. Anak-anak perempuan yang belum menikah, ya, ketika ada laki-laki mengajak engkau menikah dan mengatakan, mau ndak bersama-sama dengan saya, kita berangkat dari nol. Jangan percaya, itu pasti pegawai pom bensin. Karena selalu bicara dari nol, saudara. Pegawai pom bensin selalu begitu. Dia harus tahu masa depannya. Ya, dia harus tahu. Dan Rahab tahu persis. Dan apa yang menyebabkan Rahab begitu berani sekali? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-9. Bisa ditayangkan di sana ayat yang ke-9 supaya kita bisa melihat firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu. Tolong sambung. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Aku tahu. Bukan sekedar tahu informasi. Bukan. Tahu pengetahuan ilahi. Karena memakai kata yadati. Yadati. Aku tahu. Aku melihat. Secara visi. Aku melihat. Ada pekerjaan Tuhan. Jadi penting sekali. Dari mana kita punya pengetahuan ilahi? Dari firman. Tanpa firman kita tidak mungkin tahu. Karena itu penuhilah hidup kita itu dengan pengetahuan firman. Coba kita perhatikan. Saya ingin mengajak. Saya harap saya dikasih kelonggaran beberapa menit. Ya, coba Kejadian 1 ayat 1. Kita kalau tanpa Alkitab, dari mana kita tahu ada Tuhan? Dari mana? Oh, saya tahu ada Tuhan. Perkiraanmu, dugaanmu, asumsimu, pendapatmu, itu tidak jadi ukuran kebenaran.
yang harus jadi ukuran kebenaran firman Tuhan. Coba Kejadian 1 ayat 1. Coba kita lihat bersama. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Dari awal Tuhan yang memberitahu kepada kita. Pada mulanya apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lembaga Alkitab menerjemahkan Allah. Saya tidak berani menyebut karena takut ingat yang lama. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang kasih tahu, langit dan bumi ini aku yang mengadakannya. Aku yang menciptakannya. Bereshit bara Elohim et hasishamayim weha'etz aretz. Bereshit, permulaan. Akulah yang memulai segala sesuatu. Kalau bukan aku, tidak ada yang bisa ada. Karena aku mengadakan segala yang ada. Amin. Dia mengadakan segala sesuatu. Bara itu mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada, diciptakan, itu namanya kreatif. Itu namanya iasa. Tapi bara mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu, Dia mengadakan segala sesuatu. Langit dan bumi diciptakan sempurna. Apa Dia tidak sanggup mengadakan untuk kita semua kebutuhan hidup kita? Langit dan bumi aja Dia adakan, apalagi rezeki untuk kita. Dia pasti siapkan, Dia pasti adakan. Katakan amin. Ya. Karena Dia mengadakan segala yang ada. Sempurna langit dan bumi. Tapi tiba-tiba menjadi tidak sempurna. Perhatikan ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat 2. Supaya kita tahu dari firman Tuhan. Kata Yadati tadi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Bumi sebetulnya bukan kata belum. Karena weha'aretz hayeta tohu wabohu. Wehose alfene tehom. Bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan wehose meliputi seluruhnya. Sehingga ciptaan Tuhan terganggu. Menjadi gelap gulita dan kosong. Menurut pengertian orang Yahudi dalam perjanjian lama, itulah iblis diusir ke tengah-tengah dunia. Ketika iblis masuk, walaupun ciptaan Tuhan sempurna, menjadi rusak sama sekali. Itulah hidup kita. Kita mengawali rumah tangga selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Tapi iblis masuk, rumah tanggamu menjadi gelap gulita, kacau balau. Itu iblis. Kosong di sini. Nah, waktu bumi tidak berbentuk, gelap gulita, kosong, berapa juta tahun? Tidak ada yang tahu. Karena belum ada matahari. Belum ada segala sesuatu. Jangan atur Tuhan menurut hitungan manusia. Karena Tuhan tidak punya kalender. Tuhan tidak punya hal mana. Jadi walaupun dalam kejadian hari pertama, hari kedua, jangan saudara pikir itu hari seperti hari kita. Bukan. Bumi tidak berbentuk, jadi kosong. Samudra raya gelap gulita menutupi samudra raya. Lanjutkan sekarang. Ya, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Weru'ah Elohim merehefet et hasishamayim. Weru'ah, roh Tuhan merehefet. Merehefet, coba ucapkan. Gaya India sedikit. Merehefet. Gitu ya. Nah, melayang-layang
Kata melayang di sini bukan melayang kayak begitu. Meliputi, mengerami. Telur dierami berubah menjadi anak ayam. Nilainya lebih. Bumi yang kacau balau, gelap gulita, roh Tuhan mengeraminya berubah menjadi baik. Apalagi hidup kita, masalah kita, pergumulan kita, kesusahan kita, penderitaan kita. Undang roh Tuhan masuk ke dalam diri kita. Dia pasti dapat memulihkan. Langit dan bumi saja dipulihkan oleh roh Tuhan. Apalagi hidup kita. Dia pasti pulihkan. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Saudara imani dia pasti pulihkan? Pasti pulihkan. Undang roh Tuhan dalam hidupmu. Masuk dalam hidupmu. Dia akan pulihkan rumah tanggamu, pekerjaanmu, karirmu, usahamu, masa depanmu. Amin. Iya, dia akan pulihkan. Itu pekerjaan roh Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat 3. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim Yehior Wayehior. Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Dari ayat 1, 2, 3. Ada berapa Tuhan? Beresit bara Elohim. Tuhan pencipta. Weruah Elohim. Roh Tuhan. Wayomer Elohim. Tuhan berfirman. Ada berapa Tuhan? Ada satu. Elohimnya satu. Tapi pribadinya 3. Sebagai pencipta, sebagai roh, sebagai firman. Amin saudara? Ya, jadi Trinitas itu bukan buatan baru. Dari sejak awal Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Bapa dan Anak untuk menunjukkan keberasalannya. Makanya jangan dicari mana ibunya. Itu tidak berbicara hubungan biologis. Itu berbicara hubungan simbolis. Amin. Harus bisa jawab supaya jadi berkat. Ini percaya dengan Tuhannya tapi tidak bisa jawab giliran ditanya orang. Gitu, harus bisa jawab. Bapak dan anak. Ya, lalu pikir ibunya, itu hubungan keluarga. Kata bapak dan anak belum tentu hubungan biologis. Coba. Indonesia merdeka. Tanah air kita sebut tadi Ibu Pertiwi. Kita putra putri Ibu Pertiwi. Pernah tanya mana Bapak Pertiwinya? Lo nggak tanya, itu kan hanya simbolis. Bukan biologis. Ibu-ibu bawa anak kunci. Ya, apa gemboknya itu mboknya kunci? Ya enggak saudara. Kata anak belum tentu ada kata ibu, ada kata bapak. Anak tangga. Apa tangga sebelah sini bapaknya, sebelah sini ibunya, di sini anaknya? Kan enggak. Itu banyak contoh. Harus bisa jawab. Amin. Supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah yang dimaksudkan. Jadi kembali lagi pada bacaan kita, sudah kembali lagi ke sini ayat yang ke-9. Jadi ayat yang ke-9 tadi dikatakan di situ, ya, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Kinatan Adonai lachem haaretz. Sebetulnya bukan negeri. Kata negeri kalau bahasa Ibrani ir. Kata haaretz itu tanah. Artinya seluruh tanah Kanaan itu memang Tuhan dari awal sudah berikan. Bukan
Jericho. Jericho itu satu kota awal permulaan dari pemberian Tuhan. Maka seluruh negeri ini aku akan beri. Apapun yang kau terima saat ini, pemberian Tuhan itu awal. Imani ke depannya seluruhnya Dia akan berikan kepada kita. Amin. Imani. Itu gunanya kita mengimani firman. Sebab firman itu supaya kita mengimani, supaya kita ketika kita mengimani, menghadirkan firman itu, kuasa Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Sebab Alkitab ini bukan teori, bukan dogma, bukan wacana, tapi kisah. Amin. Peristiwa. Alkitab kita itu peristiwa. Dari sejak peristiwa Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai selanjutnya peristiwa penyelamatan dan karyanya. Itu yang pertama. Jadi betapa pentingnya kita memiliki yadati, pengetahuan ilahi. Katakan amin. Saudara mau baca Alkitab? Ya. Saya waktu ditahan 6 tahun di penjara, tidak boleh bawa buku apapun, bacaan apapun, tahanan laksus. Satu-satunya yang boleh dibawa Alkitab. Jadi saya baca Alkitab. Saya pikir kalau 1 kali tamat bebas. Enggak bebas tuh. 2 kali tamat enggak bebas. Selama 6 tahun saya tamat 25 kali. Saudara sudah pernah tamat baca Alkitab? Kalau belum, silakan masuk penjara supaya ada waktu. Ya, jangan sampai nanti sudah diperhadapkan baru sadar untuk baca. Tapi Tuhan baik. Ya, 6 tahun 25 kali. Tuhan ingin mempersiapkan saya supaya kamu berkhotbah hanya Alkitab. Bukan wacanamu, bukan pikiranmu, bukan pendapatmu. Tapi firman Tuhan. Karena itu saya selalu ingin mengajak kita membaca firman. Melihat, karena iman kita bertumbuh bukan oleh kecakapan orang berbicara. Tetapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang nanti. Karena Alkitab ini karya Roh Kudus. Jadi kalau kita baca berarti ada peranan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus bekerja pada saat engkau membaca firman. Katakan amin. Loh iya. Pentingnya. Janji baca Alkitab? Amin. Atau perlu saya doakan masuk penjara? Tidak usah masuk penjara, masuk rumah sakit juga punya waktu. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10. Poin yang pertama, kenapa Rahab berani mengambil keputusan? Karena dia punya pengetahuan ilahi. Yadati tadi. Yang kedua, ayat yang ke-10. Loh, ini Yosua pasal 2 dong. Bukan pasal 1 ya. Jangan salah. Yosua pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, Yosua pasal 2 ayat yang ke-10. Sebab, tolong sambung. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberia di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Sebab kami mendengar. Samanu. Saudara mendengar firman Tuhan? Mendengar sambil mengimani bahwa ada perbuatan-perbuatan Tuhan
yang kau baca, yang kau lihat, yang kau dengar. Bukan sekedar dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dengar, mantapkan di hati, imani dalam percaya. Samanu. Kami mendengar 2 poin ini. Dia mendengar bahwa Tuhan yang berbuat nih. Tuhan yang berbuat. Amin. Saudara percaya dalam Alkitab ini semua bercerita tentang perbuatan Tuhan? Imani, dia akan terjadi dalam dirimu. Dia akan membuat dalam dirimu. Katakan amin. Itu terjadi. Bahwa, tolong sambung. Lebih keras lagi. Bahwa mengeringkan apa? Apa? Yang dikeringkan itu. Hufish, kering. Yang dikeringkan apa? Air laut. Bukan tambak, bukan kolam, bukan sungai. Sebesar apapun tantangan, rintangan yang menghalangi masa depanmu, hidupmu, percayalah Tuhan sanggup keringkan itu semua menjadi berjalan bagimu. Amin. Hufish, kering, bukan becek. Tuhan kalau bekerja tidak tanggung. Dia sanggup. Mari kita imani. Kitab suci kita bukan hanya pedoman, peristiwa. Ada perbuatan Tuhan. Amin. Ada perbuatan. Saudara percaya perbuatan Tuhan masa lalu akan terjadi pada kitab siang hari ini. Dia akan sanggup mengeringkan apapun tantangan, rintangan menghalangi hidupmu. Katakan, dia akan mengeringkan itu semua. Fish. Dia akan keringkan. Saudara mengimani? Karena Rahab melihat itu, ya, karena dia melihat itu semuanya, sehingga dia melihat bahwa ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, karenanya kita lihat bersama di sini. Ya, kita lihat dulu bersama. Sebab pengakuannya jelas sekali. Ya, ayat yang ke-10. Ketika kami mendengar, tawarlah hati kami. Ya, selanjutnya, jadi Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada bangsa itu. Kenapa demikian? Karena 2 hal tadi, bahwa dia mengimani. Dan kalau kita lihat bersama-sama, karena itu mengubah hidup Rahab. Rahab dirubah. Hidupnya berubah sama sekali. Dan dahsyat, perubahannya besar. Dari orang disebut sundal, dari seorang disebut pelacur, dari orang yang tidak bermartabat, tapi bisa masuk sisilah Mesias, juru selamat. Ya, mari kita lihat bersama. Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Kita lihat bersama. Ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Esai, bapaknya Daud, yang menurunkan Mesias. Siapa dia? Perempuan yang tidak dianggap, tapi nyatanya hidupnya berubah. Luar biasa. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, apa saja masa lalumu, sesuram apapun, Tuhan sanggup ubah saat ini. Saudara mau diubah oleh Tuhan? Percaya kepada dia, dia sanggup ubah. Itu contoh Rahab, perempuan yang dianggap sundal berulang-ulang. Bahkan kadang-kadang kalau saya dulu ikut buat Alkitab, barangkali saya usulin, jangan dong bilang pelacur kan gitu ya. Bilang aja
apa kayak ya gitu. Seperti kemarin tadinya saya mau khotbah begini, seperti Hana punya saingan ya, Penina, istrinya Elkana. Lembaga Alkitab terlalu halus menerjemahkan madunya. Kok istri kedua madunya? Racun itu saudara, bukan madunya. Ya jangan diterjemahkan bagus-bagus, nanti menarik orang mau. Ya jadi dari situ. Karena itu Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31 ayat itu terakhir. Karena iman, maka apa? Rahab, tolong sambung. Perempuan apa? Perempuan apa? Kasihan ya. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia menyambut pengintai dengan baik. Karena tadi, pertama berani ambil keputusan. Kedua, karena pengetahuan ilahi. Yang ketiga, dia mendengar sambil mengimani perbuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah peristiwa seperti Rahab ini yang sanggup dipulihkan oleh Tuhan akan terjadi bagi kami semua. Karena kami percaya firman-Mu bercerita, berkisah, yaitu tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan tetap berlangsung. Dengan iman kami percaya Tuhan menolong umat-Mu. Berkati umat-Mu, berikan mereka jalan keluar, kemenangan, kelepasan, dan yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa kesembuhan itu terjadi bagi kami. Kuasa pertolongan Tuhan, kuasa jalan keluar, kuasa kemenangan kami percaya dimiliki oleh kami semua. Dengan iman kami percaya. Karena itu jemaat Tuhan, tengadahkanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.